Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu akan menjadi selaku supervisor, coach, dan coaching dengan saya Rahmadina Budiono Putri, calon guru penggerak angkatan 11, dan saya Thoriqul Rafiq Faiz Muhammad, calon guru penggerak angkatan 11. Dan saya Happy Abudianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya. Semoga kita bertiga bisa memenuhi tugas modul 2.3 ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Thorik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat sore semuanya. Baik, Pak Thorik, kali ini kita akan melakukan coaching, tapi sebelum coaching kita akan melakukan prasupervisi, di mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk persiapan Pak Thorik menjadi coach nantinya. Nah, Pak Thorik, dalam coaching kali ini sebagai coach itu harus memiliki kompetensi 3, Pak. Ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Nah, Pak Thorik ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak, dari ketiga hal tersebut? Saya bisa untuk melakukan Pertanyaan berbobot ya. Namun dalam present dan mendengarkan aktif, Pak Thorik sudah bisa melampaui kompetensi itu, Pak, menurut Bapak sendiri? saya sudah bisa. Ya, yaitu di mana present itu Bapak harus hadir penuh dalam coaching, lalu mendengarkan aktif berarti Bapak juga mendengarkan dengan baik untuk coaching. Nah, lalu selanjutnya Pak Thorik, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati dalam proses coaching tersebut, Pak? Itu dalam melakukan pertanyaan yang berbobot terhadap diri saya. Melakukan pertanyaan berbobot dalam coaching ya, berarti nanti saya akan amati apakah Pak Thorik sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot untuk coachingnya dan bisa menjembatani antara masalah dan solusi, gitu ya Pak ya. Lalu selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak Thorik sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Saya rasa saya masih belum baik untuk tersebut, jadi saya perlu belajar kembali. Berlatih. Berlatih. Baik. Lalu yang terakhir Pak adalah pertanyaannya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama ini, Pak? Saya berharap saya mampu menguasai alur peta dan teknik rasa. Baik, kalau gitu saya rasa pertanyaan dari prasupervisi ini sudah kita lewati, Pak. Semoga nanti Pak Thorik bisa menjadi coach yang terbaik dalam coaching kali ini. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Thorik. Lihat-lihat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah Bapak ada waktu untuk saya? Ada, silakan. Jam apa itu? Iya, mohon maaf sebelumnya Pak Thorik. Saya mau menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran. Ya, tentang pembelajaran ya. Di sini tujuannya pembelajaran apa ya? Gini Pak, jadi tadi pagi itu kan saya pembelajaran kejuruteraan. Kebetulan materinya itu adalah pendidikan kepramukaan. Nah, pada saat saya mengajar di kelas itu saya sampaikan bahwasanya pendidikan kepramukaan itu kan pendidikan karakter. Apa saja yang sudah mereka pelajari? Ternyata tidak banyak anak-anak yang mampu menjawab, Pak. Bahkan ada celetukan itu anak-anak, apa Pak pramuka itu? Saya nggak suka. Nah, setelah saya itu berbincang dengan para ketuanya, kan saya panggil itu Pak ketuanya. Ayo coba siapa di sini ketua regu, saya panggil nanti ke depan.
saya tanya satu persatu. Nah, bagaimana kemarin kegiatan pramukamu di pramukaan kemarin? Apakah banyak anak yang masuk atau banyak anak yang tidak masuk cabut? Anak-anak banyak tidak ikut Pak karena mereka tidak suka, kurang menarik gitu. Jadi itu Pak masalahnya. Tapi sekarang ini masalahnya ada ketidaksukaan. Iya betul Pak. Tadi dilihat dari Kemungkinan saya menilai itu adalah kegiatannya. Jadi kegiatan di kepramukaan ini kebetulan kan di materi saya ada pendidikan pramukaan nih Pak. Kemungkinan kegiatan yang diberikan di ekskul pramuka itu mungkin kurang menarik bagi mereka Pak, sehingga mereka kurang antusias untuk kehadiran mereka. Oke, sekarang menurut Pak Heru sendiri dalam kesukaan tersebut skalanya berapa? Antara 1 sampai 10 ini bagaimana nilai? Jadi kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 ini ada di skala 8. Karena bagi saya pendidikan karakter itu kan penting sekali. Sehingga mereka itu kalau bisa ya lewat kegiatan pramuka ini dapat membentuk karakter mereka. Kira-kira peluang apa saja? Kalau saya rasa aktivitas luar itu kan seharusnya anak-anak suka. Kemungkinan kalau menurut saya itu karena masuk dalam materi PJK saya akan membuat suatu pembelajaran yang menarik tentang kepramukaan. Contoh misalnya mereka mencari sandi-sandi ataupun mencari kata-kata sulit yang nantinya mereka itu mencarinya secara berkelompok di tempat-tempat yang tersembunyi atau di tempat yang saya sembunyikan, sehingga dalam suatu permainan mereka juga belajar. Terus Pak Heru sendiri kira-kira hambatan apa saja yang muncul dalam kegiatan pramuka ini? Hambatan saya mungkin kembali kepada diri saya dan anak-anak juga. Maksudnya kembali ke diri saya ini hambatannya ya saya harus selalu berinovasi, selalu kreatif dalam memberikan pembelajaran. Nah, sedangkan anak-anak ini kan kadang-kadang berbeda Pak. Karena anak-anak ini kan kemarin sudah pembelajaran pramuka seperti itu, mereka tidak suka. Lalu untuk mengawali ini biasanya agak kesulitan, tapi saya yakin dengan belajar sambil melakukan learning by doing itu anak-anak lebih suka. Oke. Jadi rencananya Pak Heru ini akan outdoor. Iya betul Pak. Outdoor yang bagaimana yang Pak Heru inginkan? Saya itu inginkan mereka itu karakter secara kelompok mereka terbentuk terlebih dahulu. Jadi nantinya saya ingin buat permainan itu adalah mencari sebuah harta karun. Jadi sebuah harta karun ini di situ nanti akan saya sembunyikan suatu kata-kata yang nantinya mereka akan saya berikan sebuah peta untuk mencari kata-kata tersebut itu ada di mana secara berkelompok. Nah kalau mereka itu bisa menemukan kata-kata itu, maka kelompok tersebut yang menjadi pemenang. Jadi seperti itu. Kegiatan ini jangka waktunya Insya Allah akan saya lakukan minggu depan untuk pembelajaran di Surabaya. Jadi mulai nanti hari ini saya akan membuat kisi-kisinya dulu, paham alat-alatnya, peraturannya juga. Nanti juga akan dibantu anak-anak juga dalam pengerjaannya. Nah
nanti akan saya terapkan di pembelajaran PJK. Terus kira-kira bantuan yang sudah disebutkan tadi, bagaimana cara Pak Happy untuk mengantisipasi agar tidak menerima bantuan tersebut? Eh, kita harus berkomitmen dengan anak-anak, Pak. Jadi saya dengan anak-anak harus membuat suatu komitmen, harus membuat suatu kesepakatan bahwasanya tidak boleh ada sesuatu yang curang. Semua harus sportif, semua harus melakukan kerjasama tim yang baik sehingga karakter sederhana seperti sportivitas dan kejujuran itu dapat terbentuk. Terus siapa dan apa yang siapa yang dapat menjaga komitmen ini? Yang dapat menjaga komitmen ini yang jelas kita, Pak, saya dan anak-anak. Jadi kalau komitmen itu kita jaga bersama, insya Allah nanti menurut saya, keyakinan saya itu pasti akan berjalan dengan baik. Jadi saya juga komitmen, anak-anak juga harus komitmen. Seperti itu. Oke, sangat baik sekali rencana ini. Terus untuk tindak lanjut setelah ini bagaimana? Tindak lanjut saya setelah ini nanti saya mungkin akan mengumpulkan para ketuaku, terus nanti akan saya berikan suatu kisi-kisinya bahwasanya pembelajaran untuk minggu depan PJK kita order di luar, nanti kita akan ada permainan yang namanya mencari ajakan. Begitu. Sangat baik. Ide dari Pak Happy, semoga ide ini terus dikembangkan dan menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan utama teman muda. Iya, betul Bapak. Terima kasih Pak Torik sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Nanti kalau misalnya setelah kegiatan saya ada evaluasi dan ternyata ada yang perlu saya diskusikan, saya boleh nih nanti ketemu dengan lagi. Sangat boleh Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya tak kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Oke, monggo. Baik Pak Torik, nah kita bertemu lagi pada momen kali ini. Bagaimana Bapak Torik menilai performa dalam kompetensi coaching tadi bersama Pak Happy? Saya tadi sudah mencoba untuk melakukan algoritma dan teknik rasa. Nah, dari skala 1 sampai 10 Pak, menurut Bapak yang telah Bapak lakukan menjadi coach saat mengcoaching Pak Happy itu berada di nomor berapa Pak? Saya rasa sudah berapa? Baik, boleh tahu Pak, Bapak 8 itu berarti Bapak sudah hampir memenuhi ya Pak ya, dari semua rujukan yang sudah kita pelajari yaitu tentang coaching. Nah di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya, silakan. Nah, baik, saat mengamati tadi, pada saat Bapak melakukan identifikasi itu sudah sangat sesuai dengan alur kita ya. Bapak sudah menanyakan kekuatan, Bapak sudah menanyakan kelemahan dari Pak Happy, serta mengidentifikasi bagaimana apa yang membuat murid-murid tidak tertarik untuk mengikuti pramuka, gitu ya Pak ya. Nah, yang tadi namun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati Pak Torik melakukan solusi Pak. Jadi kan setelah kita mempunyai masalah, kita harus menarik coaching untuk menemukan apa kekuatan coaching tersebut untuk mendapatkan solusi. Nah, itu seharusnya Bapak harus melakukan pertanyaan yang lebih mendalam tentang pramuka sehingga Pak Happy bisa menemukan solusi yang lebih detail, gitu ya Pak ya. Nah, dari diskusi kita ini Pak, apa sudah terbayang Pak untuk melakukan meningkatkan lagi performa ini? Maksudnya untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu apa sudah terbayang Pak ke depannya? Ya, sudah terbayang. Sudah terbayang ya Pak ya. Nah,
pertanyaan terakhir Pak, apa yang Pak Torik dapatkan dari proses coaching kali ini Pak? Proses coaching kali ini saya mendapatkan suatu ilmu baru bagaimana saya harus mengidentifikasi masalah dari Pak Epi, terutama pramuka ini yang tidak disukai anak. Terus rencana aksinya Pak Epi ini ingin membawa pramuka ke kegiatan outdoor dengan mencari harta karun. Baik, lalu kompetensi apa yang Bapak Torik ingin kembangkan lebih dalam lagi dalam pembelajaran coaching kali ini? Menggiring. Ya betul. Rencana aksi mungkin ya Pak ya. Jadi menggiring untuk ke rencana aksi dalam menemukan solusi begitu. Juga. Tambahan lagi Pak Torik untuk siapa yang berkolaborasi mungkin itu nanti bisa ditanyakan dalam proses coaching karena dalam permasalahan stakeholder di sekolah itu selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya, teman rekan sejawat. Begitu Pak hasil pengamatan saya dalam pembelajaran coaching kali ini. Pak Torik sudah bagus sekali, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan dalam menjadi coach. Semoga kedepannya Pak Torik bisa lebih baik lagi, bisa lebih dalam lagi dalam pembelajaran coaching. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Epi. Selamat sore Bu Dina. Hari ini Bu Dina akan saya berikan sesuatu pertanyaan karena besok Bu Dina akan mengadakan supervisi ya ke salah satu teman kita. Dari Bu Dina sendiri, kira-kira nih ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, seperti yang kita ketahui Pak Epi bahwa kompetensi itu kan ada presence, ada menanyakan pertanyaan berbobot, juga satu lagi adalah mendengar aktif. Nah, untuk kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot itu yang sepertinya saya ingin kembangkan karena pertanyaan berbobot itu nanti yang akan menggiring coaching untuk menemukan solusi. Baik Bu. Jadi pertanyaan berbobot memang pertanyaan yang nanti akan menjadi inti dari suatu supervisi yang Ibu lakukan besok. Berikutnya Bu, bagaimana nanti yang Ibu inginkan untuk yang saya amati? Yang ingin saya lebih spesifik untuk diamati itu adalah bagian mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif itu di mana apakah saya sudah menjadi good listener atau pendengar yang baik bagi coach saya, karena terkadang saya itu suka sekali untuk memberikan umpan balik tanpa ditanya. Jadi sebenarnya seharusnya kita tetap harus menjadi pendengar yang aktif atau menunggu hingga coach selesai berbicara. Baik Bu Dina, luar biasa. Jadi memang sebagai coach nantinya Bu Dina harus mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh coach sehingga nanti tujuan daripada yang disampaikan coach dapat menemukan solusi yang diharapkan. Ya. Berikutnya Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang Ibu kembangkan nanti? Penilaian saya harap saya bisa hadir penuh dalam coaching. Saya bisa mengikuti teknik, rasa, juga mengikuti alur cerita yang ada dalam pembelajaran coaching. Ya, baik Bu. Jadi memang dalam kita melaksanakan coach itu kita tidak boleh keluar dari alur ya, dari alur cerita. Kita juga harus menggunakan teknik rasa sehingga apa? Nanti dalam Bu Dina nanti saat melakukan coach itu dapat sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Lalu apa harapan dari observasi yang Ibu lakukan? Baik, harapan saya dalam pembelajaran coaching kali ini, di mana saya menjadi coach untuk coaching, saya bisa berlatih untuk menjadi coach yang baik. Jadi untuk
kedepannya pada teman sejawat saya di satu unit sekolah, ketika ada teman-teman yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran, saya sudah istilahnya saya sudah memiliki teknik yang sudah lancar untuk menjadi coach yang baik begitu. Baik, Bu Dina, tadi Ibu sudah menyampaikan mulai dari pertama apa yang dikembangkan dan juga bertanya apa yang apa yang Ibu inginkan hingga ke penilaian observasi. Saya harap besok bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tujuan-tujuannya juga bisa tercapai dan terutama solusinya ada, sehingga nanti apa yang diinginkan daripada uji itu dapat terbentuk atau tercapai seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan lancar besok. Selamat untuk melakukan supervisi, mengcoach teman sejawatnya Bu Dina. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu Dina? Sejauh ini cukup Pak. Baik, selamat untuk melakukan coaching Bu Dina. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Dina. Waalaikumsalam Pak Tori. Ada waktu sebentar. Baik, ada Pak, monggo silakan duduk. Ada yang bisa dibantu Pak? Mas Dina, saya kesini memberikan permasalahan saya. Baik, boleh tahu Pak ini tentang apa? Apakah tentang permasalahan dalam pembelajaran di kelas? Iya, ini saya mau tanya terkait pembelajaran bahasa Inggris. Baik, silakan Pak. Jadi ini kan masalahnya anak-anak itu ketika menjawab bahasa Inggris itu kadang ngawur. Ngawur, terutama pada kaidah kebahasaan. Dalam kaidah. Nah, begini Pak, dalam pembelajaran bahasa Inggris, jadi tujuan Bapak ke sini itu untuk menemukan solusi bagaimana anak-anak bisa menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam soal, begitu ya Pak ya? Iya, terutama kadang anak-anak itu juga jenuh. Bagaimana belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Seberapa banyak Pak Torik anak-anak yang memiliki kejenuhan dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak? Kejenuhan ini Ada berapa mungkin ketika muridnya ada 35, sekitar berapa persen Pak dari 35 yang memiliki kejenuhan? mungkin sekitar 21-an. Oh, jadi lebih banyak ya Pak yang jenuh Iya. ketimbang yang tidak jenuh. Baik. Nah, begini Pak, dari permasalahan Bapak tentang bahasa Inggris itu, apakah Bapak menemukan kekuatan dalam diri Bapak untuk mengajar bahasa Inggris, atau misalkan ide atau gagasan yang Bapak akan lakukan tapi belum muncul gitu karena ada keraguan? Saya itu pengennya itu sebuah kegiatan yang menyenangkan. Jadi anak itu senang, tapi lama-lama dia itu belajar. Jadi ada sesuatu kegiatan yang bisa menarik ketertarikan anak-anak dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Yang dimana kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing yang sebenarnya kalau tidak dibiasakan juga anak-anak tidak akan bisa, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dan dari banyaknya murid juga ternyata mayoritas tidak tertarik dengan bahasa Inggris. Nah, Bapak, kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan atau kegiatan apa yang kira-kira Bapak itu sebenarnya ingin menambahkan dalam pembelajaran itu? Mungkin bernyanyi dalam bahasa Inggris. Baik, bernyanyi dalam bahasa Inggris. Karena bernyanyi itu bisa meningkatkan semangat ya Pak ya, meningkatkan semangat anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam bernyanyi ini Pak, kira-kira untuk dalam bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Inggris,
Kira-kira ada tidak Pak hambatan atau gangguan yang nanti akan ditemukan dalam menjalankan ide Bapak ini? Untuk gangguan dalam bernyanyi ya mungkin pengkondisian kelas ini. Betul. Kondisi kelas, terus bagaimana cara mengajak agar itu terlihat menyenangkan sambil bernyanyi. Oh baik, terlihat menyenangkan sambil bermain. Nah, berarti sebenarnya kita sudah menemukan solusi ya Pak ya, karena tadi permasalahan Pak Torik yang pertama adalah eh, tidak tertariknya anak-anak dalam bahasa Inggris, yang kedua jumlah siswanya yang tidak tertarik bahasa Inggris cukup banyak daripada siswa yang tertarik. Jadi kondisi suasana dalam kelas juga ternyata tidak hidup ya Pak, karena Iya, karena tidak suka ini masalahnya ini. lalu Pak Torik menemukan ide agak gagasan bahwa akan diberi kegiatan yang nantinya peserta didik akan lebih enjoy, yaitu dengan menyanyi dalam bahasa Inggris. Nah, itu adalah identifikasi kita Pak. Nah, lalu yang ke selanjutnya ini, karena Bapak memiliki tujuan bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang Bapak akan rencanakan untuk pembelajaran bernyanyi dalam bahasa Inggris, Pak? Mungkin bahasa Inggris itu kan 2 JP ya, Pak ya. Apakah Pak Torik akan 2 JP itu akan bernyanyi atau bagaimana, Pak? Tujuan untuk mengarah ke tujuan tersebut rencananya, Pak? Rencananya yang pertama anak-anak saya ajak aktif dulu, Baik. terus kemudian bernyanyi. Bernyanyi mungkin tidak lama-lama, mungkin sekitar 30 menit atau 20 menit agar ada stimulus awal. Baik. Nah, siapa Pak prioritas yang Bapak tuju dalam tujuan ini, Pak? Prioritas saya ya Anak-anak anak-anak yang yang tidak suka ya bahasa Inggris. Anak-anak yang tidak suka. Nah, pasti kan timbul masalah ya, Pak. Nah, strategi apa yang Pak Torik akan lakukan dalam pembelajaran tersebut? Selain selain waktu yang 20 sampai 30 menit tadi, Pak, strateginya. Strategi saya mungkin nanti itu yang tadi yang apa ngetim dulu, terus bernyanyi, kemudian ada sebuah reward, sebuah tiba-tiba saya berpikir reward. Oh, bagus sekali. Wah. Wow, saya sangat mengapresiasi apa yang Pak Torik sudah lakukan ya, dengan ide-idenya yang cemerlang. Lalu Pak Torik juga ternyata akan memberikan reward juga pada peserta didik yang nantinya akan aktif ya Pak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tapi kira-kira boleh. Oh, boleh sekali Pak. Reward itu adalah satu hal yang bisa membuat peserta didik menjadi lebih semangat. Ya kan Pak. Nah, untuk jangka waktunya Pak. Nah, jangka waktu ini Pak Torik itu akan melakukan secara terus-menerus kah? Continue selama bahasa Inggris itu akan bernyanyi selama bahasa Inggris atau bagaimana? Mungkin ketika saya mendapati anak-anak apa ya, saya melihat anak-anak dalam masa kejenuhan, waktu kejenuhan, jadi langsung saya terapkan gitu. Ya, baik. Nah, Pak, ukuran keberhasilan Pak Torik dalam membuat anak-anak tertarik dalam bahasa Inggris itu apa? Ukuran anak-anak lebih fokus dan senang, jadi tidak ngelentuk gitu. Iya, betul. Wah, Pak Torik, idenya sangat bagus sekali. Nah, setiap apa yang kita rencanakan itu selalu saja terjadi hambatan, terjadi gangguan. Nah, menurut Pak Torik, rencana dan ide atau gagasan Pak Torik yang akan melakukan ini apa sih Pak? Adakah hambatan atau gangguannya? Gangguannya mungkin di sekolah itu sering ada lampu Nanti? nggak apa lampu merah itu. Oh, suara. Iya, itu kadang-kala itu ya mungkin nanti rencananya ya harus beli sound system untuk di kelas. Baik. Oh, itu ternyata gangguannya adalah dari suara Bising luar. penyeberangan ya, bising di luar. Nah Pak, itu sudah kita selesai dalam tahap rencana aksi. Nah Pak, sekarang untuk komitmen Pak, setiap apa yang kita rencanakan untuk tercapai
suatu keberhasilan itu pasti kita ada komitmen ya Pak ya. Nah, apa komitmen Bapak Torik terhadap rencana aksi ini? Komitmen ini saya pertama-tama ya merencanakan dalam waktu ajar ini, terus saya membuat sebuah FKPD yang menarik ya, jadi tidak harus dari buku tapi bisa dikembangkan sendiri gitu. Ada Baik. gambar-gambarnya lucu-lucu gitu. Wow, keren sekali Pak Torik, sangat luar biasa. Nah, kira-kira ada tidak Pak siapa yang membantu atau Bapak siapakah yang berkolaborasi dengan Bapak dengan tujuan rencana aksi ini? Rencana aksi ini pastinya saya akan menggait teman-teman yang bagian kurikulum. Aksi ini didampingi oleh teman-teman kurikulum. Baik, baik Pak. Nah, eh, sepertinya permasalahan Pak Torik ini sudah jelas ya Pak dan sudah menemukan solusi. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Cukup. Terima kasih. Baik, mungkin kalau Pak Torik ingin menindaklanjuti apa yang sudah Bapak rencanakan dan sudah berhasil dengan tujuannya, apabila ingin berbicara dengan saya, berdiskusi lagi, kita melakukan coaching lagi, saya sangat terbuka untuk Bapak bisa berdiskusi dengan saya. Baik, semoga permasalahan ini terselesaikan dan tujuan tercapai dan keberhasilan, indikator keberhasilan juga tercapai. Gitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Torik. Saya pamit undur diri. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Epi. Hari ini tadi sudah mengcoaching teman sejawat ya. Betul. Baik, kita akan tanya jawab sedikit saja Bu Dina. Sebagai supervisor saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana Miss Dina menilai sendiri performa dalam percakapan dengan teman sejawat? Apabila saya disuruh menilai Pak dengan program dengan proses yang sudah saya lalui dalam pembelajaran coaching kali ini, saya menilai diri saya sendiri sebagai coach adalah 8. Mengapa menilai demikian? Karena saya sudah mengikuti teknik rasa, yaitu receive. Saya sudah menerima penuh apa yang diucapkan oleh Pak Torik. Lalu saya juga appreciation, memberikan apresiasi apapun ide dan gagasan yang sudah Pak Torik katakan. Saya juga sudah men-sum up atau merangkum apa yang dialami oleh Pak Torik. Dan saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pertanyaan lain dalam coaching kali ini, dan juga sudah mengikuti alur TIRTA. Baik, luar biasa Bu Dina. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak. Baik, jadi begini Bu Dina, saya mengamati tadi pada saat Bu Dina di sesi terakhir tadi Ibu Dina menanyakan tentang rencana aksi, dan juga tadi ada komitmen apa yang ingin dilakukan oleh Guji. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu ya. Dan menurut saya itu sudah luar biasa, alurnya juga sudah mengalir dari alur TIRTA. Bu Dina juga sudah menggunakan teknik rasa. Saya rasa Bu Dina sangat cocok sekali menjadi coach nantinya. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Terima kasih Pak untuk penilaiannya. Saya sangat senang karena ternyata saya sudah, paling tidak saya sudah memenuhi apa yang dalam rubrik menjadi coach, begitu Pak. Baik Bu Dina. Tapi di samping itu ada beberapa pengamatan saya yang sedikit belum sesuai ya Bu Dina. Baik Pak. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Bu Dina kembangkan. Misalnya tadi saat menanyakan skala, saya mengamati Bu Dina melakukan
menanyakan skala masalah itu 0 sampai 10 tadi ya, begitu ya. Tapi di akhir sesi tadi ada hal skalanya tidak ditanyakan kembali. Iya. Yang sebelumnya kalau merujuk ke standar seharusnya kan Bu Dina menanyakan kembali tentang berapa standar skala bila rencana itu dilakukan, apakah berhasil sampai berapa menurut si uji. Bagaimana pendapat dari saya, Bu? Ya Pak, saya setuju sependapat. Saya juga ada beberapa tahap yang keskip atau miss begitu. Iya, baik Bu Dina. Lalu kita bicara tentang tindak lanjut ya. Dari diskusi kita ini mungkin Bu Dina sudah terbayang apa yang ingin Bu Dina lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Dina dalam mengcoaching teman sejawat. Baik. Yang saya akan kembangkan lagi, mungkin saya akan lebih mengembangkan bagaimana cara mengidentifikasi suatu masalah dari coaching. Lalu juga saya akan memberikan seperti pemantik itu bagaimana nantinya keberhasilan ini tercapai. Kalau dari awal kita menanyakan skalanya, nanti di akhir juga harusnya ditanyakan skala keberhasilannya sampai di angka berapa. Baik, kira-kira kapan, di mana, dan siapa yang membantu? Mungkin nanti saya juga melihat dari sumber dari media sosial. Saya juga bisa belajar dari guru-guru yang lebih senior dan juga teman-teman sejawat yang pernah pernah menjadi coach dan melakukan coaching. Baik, pertanyaan terakhir saya, Bu Dina, dari semua ini yang tadi Bu Dina sampaikan, apa yang dapat Ibu Dina simpulkan dari proses coaching yang Ibu lakukan barusan? Yang bisa saya simpulkan adalah ternyata menjadi seorang coach itu harus mengosongkan pikiran, karena kita harus menerima masalah secara utuh dari seorang coach. Lalu kita juga harus menjadi pendengar yang aktif, tidak judgmental, tidak boleh memotong pembicaraan, dan harus hadir sepenuhnya dalam pembelajaran dalam sesi coaching begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Dina, untuk supervisi saya kepada Bu Dina. Mungkin ada yang Bu Dina ingin sampaikan? Sejauh ini tidak, Pak. Baik, terima kasih Bu Dina. Mudah-mudahan Bu Dina bisa menjadi coach yang baik dengan banyak berlatih, dan mudah-mudahan bisa mengcoaching teman-temannya dengan alur tirta dan teknik rasa jauh lebih baik di kemudian hari. Jangan lupa banyak berlatih Bu Dina untuk menjadi coach. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Edi, selamat sore. Selamat sore Pak Torek. Nah, Bapak itu besok ada kegiatan coaching. Benar Pak. Saya ingin sedikit memberikan pertanyaan Baik Pak. dalam pra coaching besok. Ini pra coaching ya, besok coaching. Jadi pertanyaan ini yang pertama Bapak ingin saya mengembangkan kompetensi apa pada Pak Edi? Yang ingin saya kembangkan itu Bapak adalah pertanyaan berbobot, karena saya ini kan kemarin baru belajar tentang coaching. Sekarang saya akan mengcoaching teman sejawat saya besok, maka kadang saya itu bingung untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada uji saya besok. Pertanyaan berbobot ya. Oke. Jadi penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi Bapak terkait dengan research, mendanaan ahli dan mengajukan pertanyaan berbobot ini research sudah itu ya. Kalau menurut saya yang menjadi titik untuk perlu saya belajar itu ada di pertanyaan berbobot Pak. Nah, harapan ini Pak Epi bisa melakukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Nah,
saya pertanyaan berbobot itu nantinya akan menggali tentang identifikasi dan tujuan daripada masalah yang ada di koji saya. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali informasi sehingga ada solusi nanti dari koji saya, sehingga saya bisa memahami apa yang menjadi masalah pada koji saya, seperti itu. Dalam melakukan pertanyaan berbobot, Pak Evi menilai diri Pak Evi dari skala 0 sampai 10 itu berapa? Kalau saya untuk saat ini itu ada di angka 7, Pak, karena saya masih perlu belajar, perlu berlatih menjadi coach, Pak. Oke, itu cukup ya Pak Evi. Saya akan berusaha membantu Bapak terkait dengan melakukan pertanyaan berbobot. Baik, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Evi. Waalaikumsalam Bu Tina. Apakah saya mengganggu waktunya? Oh tidak, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Evi. Begini Pak, saya ini punya permasalahan dalam pembelajaran kelas. Nah, ini saya mau berdiskusi dengan Bapak. Siapa tahu nanti dengan berdiskusi ini saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan saya. Boleh ya Pak? Boleh, boleh, Oke. boleh, silakan, silakan. Jadi begini Pak, ini saya kan mengajar kelas 2 SD. Ya. Kebetulan saya di kelas 2D. Peserta didik saya itu 26 siswa. Oke. Di mana ternyata setelah melakukan asesmen, Ya. itu saya menemukan ada 3 hingga 5 orang siswa yang belum mampu membaca. Nah, sedangkan di textbook atau buku paket kita ini di sekolah itu ternyata bacaannya sudah lumayan banyak Pak ya. Nah, lalu belum mampu membaca itu permasalahan yang pertama Pak. Yang kedua itu ternyata saya tidak bisa memberikan LKPD yang seragam kepada peserta didik saya. Karena ketika saya memberikan LKPD yang seragam itu ternyata peserta didik saya yang belum mampu membaca ini tidak bisa mengikuti. Alhasil saya harus memberikan waktu yang lebih untuk mereka agar mereka bisa mengerjakan hal tersebut, LKPD tersebut. Ternyata di samping itu saya memiliki peserta didik yang sudah mampu membaca, sudah mampu mengerjakan, itu bosan karena dilihat gurunya ini terlalu memperhatikan ke teman yang belum bisa membaca. Padahal kita tidak boleh menyampingkan itu ya Pak. Iya, Ternyata betul sekali. peserta didik itu kan apalagi yang sudah mampu tuh harus tetap dipantau. Betul. Dan kita juga harus mengajar materi. Betul sekali. Jadi saya itu permasalahan itu saya bingung apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini. Oke. Begitu Pak. Masalah. Baik Bu Dina, dari tadi yang jenengan sampaikan, saya pahami bahwasanya permasalahan yang ada di kelas Bu Dina ini sangat spesifik, sangat konkret sekali. Memang betul literasi itu harus kita tingkatkan khususnya di level sekolah dasar. Namun memang ada beberapa anak yang tadi Bu Dina sampaikan di kelas itu memang ada keterlambatan dalam proses literasi. Kira-kira permasalahan literasi di kelas Bu Dina ini kalau dibuat skala itu 0 sampai 10 ada di mana? Masalah urgensinya ya Pak? Iya. Urgensinya itu sangat urgent sekali karena ketika mereka tidak bisa membaca itu kan berarti mereka tidak akan bisa mengerjakan apapun. Jadi urgensinya itu 8. Oh, oke, baik. Berarti kalau sudah mendekati angka 10 dalam skala berarti sangat urgent Bu. Iya betul. Maka untuk itu Ibu harus nantinya harus ada solusi ini. Nah, sebelum ke sana saya akan bertanya sedikit Bu, boleh nggih? Iya. Nah, apakah anak-anak yang belum bisa literasi membaca ini punya dasar-dasar yang juga menguatkan mereka tidak bisa membaca Iya. sebelumnya? Betul Pak Hedi. Jadi ketika mereka di kelas 1 ini ternyata mereka ini tidak sering berlatih dalam membaca.
mereka juga tidak diajar di diajarin Diajarkan. diajarkan juga. Jadi apa ya, waktu mereka berlatih dalam membaca itu sangat-sangat kurang sekali. Baik Bu, memang di TK itu memang tidaklah wajib, Ya, namun betul. memang bagaimanapun buku-buku saat ini kan harus kita sesuaikan dengan standar literasi. Lalu kira-kira apakah Bu Dina itu sudah melakukan visit ke rumah mereka? Peran orang tua bagaimana? Dalam melakukan home visit itu sudah Pak, karena saya juga harus tahu situasi dan kondisi mereka saat di rumah, karena mereka dengan saya ini hanya 3 jam di sekolah, lebih banyak waktunya di rumah. Ternyata ada yang ibunya bekerja, ada yang tinggal dengan neneknya, jadi tidak terpantau. Baik baik Bu, berarti permasalahan ini sangat kompleks ya. Kompleks, betul sekali. Peran orang tua memang sangat dibutuhkan. Oke. Lalu saya akan bertanya lagi tentang anak tadi yang sudah bisa literasi menganggap Bu Dina itu mengabaikan, terlalu fokus kepada anak yang belum bisa literasi. Kenapa Ibu menganggap seperti itu? Karena mereka sudah terucap kata bosan, jenuh, terus capek. Nah, dari ketiga kata tersebut saya sudah mendapati bahwa mereka ini sebenarnya ingin diperhatikan juga. Oke, baik. Berarti Bu Dina tadi sudah melakukan visit ya. Oke, lalu berikutnya pertanyaan saya tentang LKPD. Tadi Bu Dina menyampaikan LKPD yang disampaikan pun kurang ada keberagaman. Nah, bagaimana Ibu mensiasati itu? Jadi sepertinya LKPD ini saya harus melakukan diferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi produk ya Pak, maaf konten. Jadi ketika yang sudah bisa itu saya berikan reading comprehension yang lebih kompleks, membaca lalu menjawab. Untuk yang belum bisa membaca mungkin saya akan melakukan LKPD dengan perangkai kalimat saja. Menurut saya ketika mereka sudah melakukan itu dengan benar itu sudah bagus. Bagus Bu. Berarti salah satu caranya nanti Ibu akan membuat LKPD dengan yang berbeda. Oke, baik, itu sudah salah satu solusi Bu. Kira-kira rencana aksi apa selain membuat LKPD yang berbeda tadi? Iya, karena LKPD berbeda saja itu tidak cukup ya Pak. Jadi mungkin saya akan melakukan kelompok belajar kecil yang tidak bisa membaca, itu sekolahnya mungkin agak lebih lama, yaitu bertemu dengan saya sebelum jam pelajaran. Karena saya itu masuknya 10:30, jadi mereka mungkin akan masuk jam 9 atau 9:30. Sampai setengah 11 kita akan membaca di perpustakaan, karena itu mungkin di situ kita lebih intens untuk membaca dan tidak terlalu banyak siswa juga. Jadi saya bisa one on one atau one on two, jadi tidak terlalu berisik juga, vibe-nya juga lebih tenang gitu. Baik. Luar biasa Bu solusinya. Saya sangat mendukung, tadi saya sepakat dengan Bu Dina. Jadi anak-anak yang masuk siang pagi itu Bu Dina mengajarkan mereka untuk mengenal literasi di perpustakaan. Luar biasa solusi yang Ibu sampaikan. Kira-kira solusi ini tadi yang Ibu sampaikan dari skala 0 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya itu sampai berapa? Ibu yakin? Dalam mungkin tidak bisa dilihat dalam 1 bulan, tapi kalau dilihat dalam 2 bulan saya yakin ini bisa berhasil di angka 8,5. Oke, baik. Jadi lebih tinggi dari permasalahan saya. Baik, saya memahami Bu. Tapi Ibu sudah tadi mengatakan 8,5 itu lebih tinggi karena itu adalah suatu keyakinan, harus ada kepercayaan diri dari Bu Dina yang harus ditingkatkan. Karena kalau seorang pengajar itu penuh percaya diri, maka pembelajaran juga akan lebih diterima oleh anak-anak. Kira-kira kapan rencana seperti ini diterapkan? Jadi karena ini sangat urgent sekali Pak, situasinya, saya akan mengeblas chat WhatsApp untuk nanti malam kepada wali murid yang peserta didik belum bisa membaca untuk datang besok lebih awal 1 jam sebelum masuk, lalu kita
saya itu di perpustakaan. Baik, luar biasa Bu. Jadi Ibu mulai dari nanti hari ini ya, Iya, setelah kita berdiskusi. Baik Bu, untuk terakhir kali saya bertanya, untuk membuat rencana ini berhasil, kira-kira komitmen apa yang Bu Dina ingin lakukan? Komitmen saya adalah saya harus melakukan ini secara kontinu, karena membaca itu kalau tidak secara rutin ya mereka akan lupa, karena bahasa itu harus sering dipakai, Betul, sering betul, dilatih betul. Pak. Jadi meskipun tidak setiap hari karena anak juga akan bosan, jadi saya akan berkomitmen hal ini akan dilakukan sebanyak 1 minggu 3 kali. Oke. Baik Bu, dengan juga berkolaborasi tentunya Bu Betul. ya. Baik. Jadi saya mendukung menu apa yang Ibu tadi sampaikan, saya juga mendukung solusi yang Ibu sampaikan. Itu bagi saya hal yang luar biasa sekali. Jadi mulai dari awal kita berdiskusi Bu, sampai saat ini itu saya dapat menangkap bahwasanya permasalahan itu selalu ada solusi. Saya berharap Bu Dina mudah-mudahan setelah dari kita diskusi ini pembelajarannya khususnya di literasi dapat meningkatkan anak-anak tadi yang kurang berliterasi dan anak-anak sudah berliterasinya juga sudah bagus, dapat meningkatkan kembali, jadi sama-sama meningkat, sehingga pembelajaran literasi dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ketergantungan. Baik, ini Pak, terima kasih sudah diberikan solusi. Nanti semoga saya setelah melakukan rencana aksi saya bisa berdiskusi kembali dengan tindak lanjut apa yang saya lakukan atau progresnya sebesar apa. Begitu ya Baik, Pak? tidak apa-apa Bu Dina, silakan, saya siap membantu. Baik, terima kasih Pak Eki atas waktunya. Sama-sama Bu Dina. Pak Epi, kita berjumpa kembali pada pasca supervisi. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Iya, baik Pak Torik. Jadi bagaimana Pak Epi menilai sendiri performa dalam kompetensi menjadi coach tadi? Tadi saya menjadi coach teman sejawat Pak Torik. Saya menilai kompetensi yang sudah saya lakukan itu saya sudah mengikuti alur Tirta dan juga menggunakan teknik rasa. Insya Allah apa yang tadi saya coachingkan kepada teman sejawat itu dapat diterima karena dari tadi sesi coaching dengan rekan sejawat itu sudah menemukan suatu solusi. Oke. Jadi Bapak menilai demikian sangat benar seperti yang itu saya mengerti, tapi boleh saya menyampaikan beberapa pengamatan saya. Boleh Bapak, silakan. Jadi pengamatan saya tadi sangat sesuai dalam melakukan coaching ya, mulai Pak Epi menanyakan identifikasi masalah dari Mistina, mulai dari awal literasi hingga tujuan dalam coachingnya tadi. Mistina ingin goalnya apa terhadap literasi, mulai dari pembuatan KPD ya yang bervariasi terhadap anak-anak yang kurang dalam membacanya melalui beberapa kegiatan tadi ya Pak. Nah, terus untuk tindak lanjut ini tadi Mistina menginginkan apa Pak Edi? Jadi tadi Bu Dina menindaklanjuti selain membuat LKPD yang beragam, itu Bu Dina memasukkan anak-anak itu sebelum jam pelajaran itu dibawa oleh Bu Dina ke perpustakaan Pak untuk menambah literasi mereka, sehingga anak-anak yang kurang literasi ini dapat terbantu karena di waktu itulah mereka dapat belajar lebih tentang literasi. Itu Pak yang disampaikan tadi. Ya, sangat baik. Tadi saya melihat Pak Ibu juga memberikan pertanyaan pemantik agar Mistina memikirkan kekurangan tersebut dan mendapatkan tujuan dari coaching ini. Nah, kira-kira
dalam supervisi dalam coaching Pak Epi ya, tadi Pak Epi menilai diri dari Pak Epi kira-kira berapa untuk coaching? Saya menilai diri saya melakukan coaching tadi terhadap teman jawab ada di angka 8 Bapak, karena saya masih banyak butuh belajar dan berlatih agar saya lebih mahir dalam melakukan coaching dengan teman-teman. Kalau saya sendiri, saya rasa Pak Epi cocoknya di 9. Jadi ya 9 karena Pak Epi sudah mengajak Budina tadi ke arah yang lebih baik dalam praktek edukasinya. Ya. Baik Pak. Ya, mungkin semoga Pak Epi kedepannya menjadi coach yang sangat bijaksana dalam menangani permasalahan dari perangkat sejawat atau nanti menjadi Bapak Kepala Sekolah menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Amin. Terima kasih Bapak atas apa yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk sementara cukup Bapak. Oke, terima kasih. Pak Epi habis ini kemana? Saya habis ini ngajar di kelas 1 Bapak.